Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang mulia Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Tengah Kiai Khairuddin Halim, yang mulia Rais Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Waringin Barat Habib Abdurrahman Al-Qadri, dan Rais Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lamandau Kiai Hamim beserta para Rais Syuriah PCNU se-Kalimantan Tengah yang hadir bersama kita pada malam hari ini. Yang saya hormati Ketua Tanfidiyah PWNU Kalimantan Tengah Pak Wahyudi Dirun, Ketua PCNU Kota Waringin Barat Syed Sulaiman Nur Pasyaiban, Ketua PCNU Kabupaten Lamandau Pak Yusuf Ahmad Nur, beserta para Ketua PCNU se-Kalimantan Tengah yang hadir bersama kita malam ini. Yang saya hormati pula Ketua PW Muslimat dan PW Fatayat, serta Ketua PC Muslimat dan PC Fatayat yang baru saja dilantik. Alhamdulillah, para kader, pimpinan Banom, lembaga, warga NU yang saya cintai, alhamdulillah akhirnya saya berhasil memenuhi janji saya kepada Syed Sulaiman 4 tahun yang lalu bahwa saya akan datang ke Pangkalan Bun ini, dan hari ini saya bisa datang dengan permohonan maaf kepada Pak Wahyudi karena saya belum bisa datang ke Palangkaraya. Hari-hari ini kegiatan-kegiatan di lingkungan PBNU luar biasa padat. Begitu juga kegiatan-kegiatan khususnya pribadi saya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Saya kira kalau Bapak-bapak, ibu-ibu mengikuti pemberitaan, bisa dilihat bahwa ritme atau irama kegiatan-kegiatan di minggu-minggu ini, di bulan-bulan ini luar biasa. Bukan saja kegiatan di lingkungan Nahdlatul Ulama, tapi juga tambahan-tambahan kegiatan, termasuk kegiatan-kegiatan yang diminta oleh pemerintah, yang berkaitan dengan pemerintah juga meningkat luar biasa. Kadang-kadang mendadak, seperti yang terjadi tempo hari, tiba-tiba saja saya diminta untuk ikut dalam delegasi pemerintah Indonesia untuk berikan penghormatan dalam pemakaman pemimpin Iran. Saya harus berangkat, hanya diberitahu sehari sebelumnya. Saya harus berangkat bersama Ketua MPR RI dan
Menteri Luar Negeri. Begitu juga disusul macam-macam kegiatan yang lain, termasuk sampai hari ini dan kemarin. Saya lagi mohon maaf Pak Wahyudi, memang sulit untuk menjadwalkan datang ke Palangkaraya dulu sebelum ke Pangkalan Bun ini. Karena kemarin saya harus menemui Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk membicarakan banyak hal terkait kerjasama NU dengan Kementerian Kesehatan. Jadi kalau Said Sulaiman tadi minta dukungan klinik dan lain sebagainya, beres pokoknya. Karena kemarin juga Menteri Kesehatan telah mengatakan kepada saya bahwa beliau akan membuka akses yang semudah-mudahnya bagi Nahdlatul Ulama untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan, terutama kebutuhan administrasi pemerintahan di dalam program-program terkait kesehatan. Maka insya Allah cita-cita PCNU Kabupaten Kota Waringin Barat untuk memiliki klinik hingga rumah sakit insya Allah tidak akan sulit untuk dicapai. Amin. Tadi saja sebelum saya berangkat, saya masih harus bertemu menerima kunjungan dari Menteri Keuangan Pak Purbaya, sehingga saya harus berangkat ke bandara dari kantor PBNU karena sebelumnya harus bertemu dengan Menteri Keuangan. Tapi mohon maaf, jangan dianggap bahwa Menteri Keuangan datang ke PBNU mengantar uang. Karena yang beliau lakukan dalam memberikan arahan-arahan kepada PBNU terkait berbagai macam program, termasuk program investasi internasional yang sekarang sedang sangat gencar mendekati NU, dan PBNU sudah melakukan pembicaraan intensif dengan berbagai entitas bisnis internasional dari Taiwan, Singapura, Malaysia, Eropa, ada berbagai negara dari Republik Cek, Rumania, Italia, dan kita memang sedang memasuki era di mana Nahdlatul Ulama sungguh-sungguh hadir dalam jaringan yang luas, bukan hanya di dalam negeri, tapi juga secara internasional. Mungkin itu juga pertimbangan Presiden Prabowo Subianto meminta saya ikut dalam delegasi ke Iran, karena beliau menganggap bahwa keberadaan Nahdlatul Ulama memang telah dilihat, diakui, dan mendapatkan respek dari dunia internasional. Alhamdulillah. Tapi tentu saja berbagai macam hajat internal organisasi harus terus berjalan. Pelatihan-pelatihan kader dalam keadaan apapun tidak pernah berhenti. Itu yang biasa men-tracking keberadaan Pak Amir Ma'ruf ini, Said Sulaiman ini bisa lihat. Dia ini berkeliaran di mana saja Pak Amir Ma'ruf ini. Sebelum datang ke sini, dia baru saja dari Tual, Maluku Tenggara. Dan sebelum itu entah dari mana lagi. Dan hari ini beredar para instruktur PBNU di berbagai pelatihan, di berbagai tempat di seluruh Indonesia, baik PDPKPNU maupun PMKNU. Itu sebabnya sampai sekarang
kita telah berhasil melaksanakan PDP KPNU ini lebih dari 1.000 angkatan di seluruh Indonesia. Dan telah meluluskan kader lebih dari 130.000 kader lulusan PDP KPNU di seluruh Indonesia. Untuk PMKNU kita sudah melaksanakan lebih dari 80 angkatan dengan lulusan lebih dari 4.000 kader lulusan PMKNU di seluruh Indonesia. Ini adalah hasil menggembirakan walaupun masih jauh dari target, masih sangat jauh dari target. Masih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Pada awal peluncuran program kaderisasi pelatihan kader PDP KPNU dan PMKNU ini, saya katakan bahwa Nahdlatul Ulama membutuhkan kader-kader tidak boleh kurang. Pada saatnya nanti kita butuhkan kader-kader yang terlatih, tidak boleh kurang dari 2,5 juta orang. Maka kita akan terus melakukan pelatihan kader ini sampai tercapai 2,5 juta orang kader terlatih di lingkungan Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Pada kesempatan ini, dalam pelantikan PCNU Kota Waringin Barat dan Kabupaten Lamandau ini, yang didengarkan oleh jajaran PWNU dan juga PCNU seluruh Kalimantan Tengah hadir bersama kita ini, saya ingin mengingatkan kembali bahwa menjadi personil, menjadi pengurus Nahdlatul Ulama di tingkatan manapun, ini bukan soal kecil. Menjadi pengurus NU ini bukan soal sekedar melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin, bukan sekedar bisa kenalan dengan berbagai macam pejabat dan tokoh-tokoh, bukan sekedar kumpul-kumpul dengan sesama pengurus ataupun jamaah, tapi ini adalah soal tanggung jawab, beban yang luar biasa besar untuk kita semua. Kenapa? Karena Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini didirikan dengan cita-cita raksasa. Nahdlatul Ulama ini didirikan bukan hanya sekedar untuk merutinkan tahlilan atau yasinan, bukan sekedar untuk melestarikan sholawatan, bukan sekedar untuk melestarikan pengajaran kitab-kitab kuning saja, tetapi Nahdlatul Ulama ini didirikan dengan cita-cita peradaban. Itu sebabnya misalnya salah seorang guru besar kita, Allahyarham Kiai Haji Maimun Zubair, yang wafat beberapa tahun yang lalu di Makkah Al-Mukarramah. Beliau mengatakan bahwa didirikannya Nahdlatul Ulama ini adalah min dhawahirit tajdid. Didirikannya Nahdlatul Ulama ini adalah fenomena tajdid, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, Innallaha yab'atsu lihadil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Bahwa Allah SWT membangkitkan pada setiap kepala 100 tahun, setiap kepala abad, bagi umat ini orang atau kaum, karena man ini adalah mausul mustarak yang bisa merujuk kepada mufrad, bisa merujuk kepada jamak. Maka man bisa berarti orang, bisa berarti kaum. Orang atau kaum yang
menyegarkan kembali. Karena tajdid itu bukan berarti menciptakan hal-hal yang baru, tapi menyegarkan kembali agama ini dalam pengertian menyegarkan kembali kekuatan agama Allah yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita cari makna dari ra'su kulli mi'ati sanatin, kepala setiap abad, maka akan kita dapati bahwa ra'su kulli mi'ati sanatin itu adalah sekitar antara tahun ke-40 dan tahun ke-50 dari setiap abadnya. Kenapa? Karena ada seorang mantan pendeta Yahudi, yang masuk Islam tidak lama setelah wafatnya Rasulullah Muhammad SAW. Ini seorang ahli Taurat, orang yang sangat menguasai Taurat. Sebelum Tauratnya dirubah-rubah lebih jauh oleh sekian banyak pendeta-pendeta Yahudi lainnya. Mantan pendeta Yahudi ini namanya adalah Ka'ab al-Ahbar julukannya, atau Ka'ab bin Mane al-Himyari. Ka'ab ibn Mane al-Himyari atau Ka'ab al-Ahbar. Al-Ahbar mungkin ini lakop yang dinisbatkan pada banyaknya tulisan karya tulis tentang agama yang telah dibuat oleh Ka'ab bin Mane al-Himyari. Dan apa kata Ka'ab? Dia katakan bahwa di dalam Taurat telah diterangkan bahwa Nabi akhir zaman itu mauliduhu bi Makkah, hijratuhu ilal Madinah, wa sultanuhu bisyam. Nabi akhir zaman itu di dalam Taurat diterangkan akan dilahirkan di Makkah dan kemudian berhijrah ke Madinah, dan kebangkitan kemuliaannya, kekuasaannya, kesultanannya akan terjadi di Syam. Dan kesultanan di Syam itu terjadi ketika didirikan oleh sahabat Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan di Damaskus, Syam, persis pada tahun ke-40 Hijriah. Itulah sebabnya Kiai Maimun Zubair mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama ini min dhawahirit tajdid. Didirikannya Nahdlatul Ulama ini adalah fenomena tajdid karena Nahdlatul Ulama didirikan pada tahun 1344 Hijriah. Antara tahun ke-40 dan tahun ke-50 dari abad ke-14 Hijriah. Dan sekarang kita sudah memasuki abad kedua Nahdlatul Ulama ini sejak 1444 yang lalu. Maka mari kita memohon kepada Allah, mengharap kemuliaan, karunia kemuliaan dari Allah. Semoga abad kedua Nahdlatul Ulama ini pun menjadi fenomena tajdid yang kedua dari Nahdlatul Ulama. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya juga ingin mengingatkan kembali kepada terutama para pengurus yang baru saja dilantik maupun pengurus yang baru saja mendapatkan SK walaupun belum dilantik kayak Pak Wahyudi ini,
ataupun para pengurus cabang yang sudah agak lama SK-nya dan sudah agak lama pelantikannya. Saya kira termasuk juga kepada para pengurus muslimat dan fatayat tadi yang juga dilantik. Saya ingatkan bahwa pelantikan seperti ini atau turunnya SK atau bahkan sebelumnya ketika ditetapkan di dalam konferensi-konferensi sebagai pemimpin-pemimpin terpilih hasil konferensi, baik Rois Suriah maupun Ketua Tanfidiyah, maka pada saat itulah sebetulnya telah terjadi akad di antara pengurus-pengurus terpilih ini untuk berkhidmah bersama-sama sampai akhir. Untuk berkhidmah bersama-sama sampai akhir. Tidak berarti bahwa di dalam perjalanan pengabdian kita ini tidak mungkin ada masalah-masalah. Sudah alami kalau di dalam perjalanan perkhidmatan bersama muncul berbagai masalah, muncul perbedaan-perbedaan pandangan, perbedaan-perbedaan pendapat. Bahkan mungkin Pak Wahyudi juga sering mengalami perbedaan-perbedaan pendapatan misalnya. Itu satu hal yang alami. Tapi masalah apapun, perbedaan apapun tidak boleh dijadikan alasan untuk berpisah. Seperti suami istri yang sudah akad, sudah ijab kabul, tidak berarti lalu tidak mungkin terjadi masalah. Ibu-ibu ini masalahnya banyak di rumah. Makanya sebagian ada yang pulang duluan karena mikir masalah di rumah. Masalah macam-macam. Masakan kebanyakan garam, bikin kopi keliru naruh gula, keliru garam misalnya. Masalah macam-macam. Tapi jelas bahwa masalah apapun yang terjadi tidak bisa dijadikan alasan untuk berpisah. Kalau ada masalah dikit-dikit lalu jadi alasan untuk berpisah, ya ini jadi janda semua ini ibu-ibu. Apalagi Nahdlatul Ulama. Karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam berkhidmah, di dalam kedudukan kita sebagai fungsionaris, sebagai pejabat-pejabat dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama, kita harus ingat selalu bahwa kita ada di sini, di dalam Nahdlatul Ulama ini, di dalam jabatan kepengurusan Nahdlatul Ulama ini, baik NU-nya maupun Banom-Banomnya, kita ada untuk khidmah demi kepentingan Nahdlatul Ulama, bukan kepentingan pribadi-pribadi kita. Kepentingan pribadi, keberatan-keberatan pribadi, keinginan-keinginan pribadi harus ditinggalkan demi kepentingan bersama Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang kita cintai ini. Itulah sebabnya Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari di dalam Muqaddimah Qanun Asasi beliau ingatkan dengan tegas, fadkhuluha bil mahabbati wal widad wal ulfati wal ittihad wal ittisali bil arwahi wal ajsad. Masuklah kalian semua di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini, Jam'iyah yang mubarakah ini, dengan mahabbah, dengan kasih sayang, wal widad dan cinta. Masuk di dalam Jam'iyah ini harus bersedia untuk mengupayakan saling kasih sayang dan saling cinta di antara kita. Apapun keadaannya, apapun masalahnya,
kita tidak boleh kehilangan kasih sayang dan saling cinta di antara sesama warga, sesama kader, sesama pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Kalau tidak mau, enggak usah ikut NU. Kalau tidak mau masuk di dalam Jam'iyah ini dengan mahabbah dan widat, enggak usah masuk. Pergi saja. Wal ulfati wal ittihad, dan dengan rukun dan bersatu. Rukun dan bersatu. Kalau tidak mau rukun, pergi. Kalau tidak mau bersatu, berhenti. Karena Hadratus Syekh memanggil kita untuk rukun dan bersatu. Bahkan beliau katakan, beliau memanggil kita agar kita masuk ke dalam Jam'iyah ini bil ittisali bil arwah wal ajsad. Masuk dalam Jam'iyah ini kita harus saling menyambung. Bukan hanya menyambung secara jasad saja dengan kumpul-kumpul seperti ini, tetapi juga menyambung roh-roh di antara kita. Kita harus saling bersambung roh. Harus ada ittisal ruhani. Harus ada alaqah ruhaniyah di antara kita. Ada hubungan roh. Ini hubungan yang paling dalam, bukan hanya sekedar hubungan emosional, hubungan soal perasaan, bukan hanya soal itu, tapi lebih dalam sampai kepada roh kita. Dengan cara apa kita menyambung roh di antara kita itu? Antara lain adalah dengan cara saling mendoakan. Itu sebabnya selama ini saya selalu mengajak, menitip di dalam setiap kegiatan NU rata-rata kepada semua yang hadir, saya mohon untuk meluangkan waktu, barang sehari sekali saja, menghadiahkan Fatihah, bukan hanya untuk para muassis, tetapi kepada semua yang masih hidup di lingkungan Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu. Fatihah kepada ulama Nahdlatul Ulama, ulama Nahdlatul Ulama, kepada rijali Nahdlatul Ulama, tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, kepada ruasa Nahdlatul Ulama, kepada kawadir Nahdlatul Ulama, dan kepada jamaah Nahdlatul Ulama. Jadi sehari sekali saja kalau bisa, luangkan waktu ila hadrati ulama'i Nahdlatul Ulama wa rijaliha wa ru'asaiha wa kawadiriha wa jama'atiha ja'unillah al-Fatihah. Sehari sekali. Ini ikhtiar kita agar di antara kita saling bersambung secara ruhani, agar roh-roh kita bersambung satu sama lain. Keberadaan Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini untuk mencapai cita-cita besar sebagai wujud dari keberadaannya yang merupakan fenomena tajdid, dan setiap fenomena tajdid itu pasti merupakan awal dari satu perjuangan peradaban. Maka cita-cita besar Nahdlatul Ulama ini adalah cita-cita peradaban. Di dalam mengejar cita-cita peradaban itu, perjuangan yang kita lakukan pasti penuh dengan berbagai tantangan dan cobaan. Penuh dengan tuntutan pengorbanan. Tapi sebagai kader, apalagi sebagai pengurus, apalagi sebagai pimpinan-pimpinan Nahdlatul Ulama di berbagai tingkatan,
Setiap orang dari kita harus siap menyerahkan diri, jiwa raga kita untuk cita-cita Nahdlatul Ulama itu. Tidak boleh ada seorang pun yang tadi telah mengucapkan baiat, telah mengikuti pelantikan, yang membiarkan dirinya tidak menyumbangkan manfaat kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Setiap orang harus berguna bagi Jam'iyah. Ini penting, karena perjuangan kita adalah perjuangan peradaban. Salah satu isyarah dari Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan tentang didirikannya Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini adalah firman Allah. Selain soal tongkat dan tasbih yang terkenal itu, wa matilka biyaminika ya Musa dan seterusnya itu, ada satu ayat lain yang juga masyhur, yaitu firman Allah, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurih. Nahdlatul Ulama itu didirikan dalam konteks sejarah ketika banyak pihak berusaha mematikan cahaya Allah dengan propaganda mereka 100 tahun yang lalu. Mereka berusaha mematikan cahaya Allah. Tapi Allah menjamin, wallahu mutimmu nuri. Tapi Allah akan senantiasa menyempurnakan cahayanya walau karihal kafirun, walaupun orang-orang yang ingkar tidak suka. Maka Bapak Ibu sekalian, setelah 100 tahun ini kita juga melihat konteks sejarah ketika sekian banyak aktor, pihak-pihak di berbagai belahan dunia juga sedang berusaha mematikan cahaya Allah dengan propaganda mereka. Tapi kita yakin bahwa wallahu mutimmu nuri. Kalau 100 tahun yang lalu Syekhuna Khalil mengisyaratkan bahwa kelahiran Nahdlatul Ulama merupakan wasilah dari itmam nurillah, wasilah dari penyempurnaan cahaya Allah, maka mari kita berdoa semoga dalam memasuki abad kedua ini Nahdlatul Ulama tetap menjadi wasilah penyempurnaan cahaya Allah untuk umat manusia. Dan kalau kita bicara tentang cahaya Allah, maka kita juga harus ingat tentang gambaran dari cahaya Allah. Allah nur samawati wal ard, masal nurihi kamishkatin fiha misbah. Allah itu adalah cahaya untuk langit dan bumi. Cahayanya langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah itu adalah laksana miskat yang di dalamnya ada misbah. Miskat itu apa? Miskat itu adalah ceruk di dinding yang berlubang tapi tidak tembus. Itu namanya miskat. Seperti jendela tapi tidak tembus. Yang sengaja dibuat begitu fungsinya untuk meletakkan misbah. Misbah itu apa? Misbah itu lampu yang menerangi seluruh ruangan. Itu misbah. Saya sangat suka menggunakan tamsil ini untuk mengibaratkan Nahdlatul Ulama. Saya sangat senang mengibaratkan bahwa Nahdlatul Ulama itu laksana misbah sebagaimana di ayat itu. Karena Nahdlatul Ulama di dalam perjuangan peradaban ini harus mampu menerangi segenap ruangan, menerangi semesta, menerangi peradaban umat manusia. Tapi misbah ini harus diletakkan di dalam miskat.
Kalau Nahdlatul Ulama ini misbah, miskatnya apa? Saya katakan kalau Nahdlatul Ulama ini misbah, maka miskatnya adalah Indonesia. Miskat dari Nahdlatul Ulama sebagai misbah adalah Indonesia. Maka Nahdlatul Ulama tidak akan berguna keberadaannya kecuali ada Indonesia. Dan Indonesia juga tidak akan jelas fungsinya untuk umat manusia kecuali ada Nahdlatul Ulama. Karena misbah itu kalau tidak diletakkan di dalam miskat, hanya digeletakkan di lantai begitu saja, dia tidak akan mampu menerangi seluruh ruangan. Kalau miskat tidak ada misbahnya, gelap gulita, jadi sarang tikus. Maka Nahdlatul Ulama harus mempertahankan Indonesia. Dan Indonesia di dalamnya harus tetap ada Nahdlatul Ulama. Kita tidak boleh kehilangan, tidak boleh, jangan pernah kehilangan keyakinan kita akan Indonesia. Apapun keadaannya, seberapa sulit pun tantangannya, seberapa bahaya ancamannya, kita tidak boleh kehilangan keyakinan akan Indonesia. Kita harus pertahankan Indonesia ini dengan harga apapun. Karena tanpa Indonesia, Nahdlatul Ulama tidak akan bisa berguna sebagaimana mestinya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, perjuangan kita di dalam membawakan agama Allah ini tidak bisa dipisahkan dari perjuangan kita untuk kemaslahatan masa depan Indonesia. Karena mulai dari kemaslahatan Indonesia itulah kita akan punya landasan untuk mengikhtiarkan kemaslahatan peradaban umat manusia seluruhnya. Saya ucapkan selamat kepada para pengurus yang sudah dilantik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menaungi kita dengan hidayah, pertolongan dan kekuatan agar kita mampu melaksanakan tanggung jawab khidmah kita dengan sebaik-baiknya. Mari kita tata niat kita tata hati kita, bahwa kita sungguh berada di dalam kedudukan kita ini semata-mata untuk mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk mengikhtiarkan barokah bukan hanya bagi diri kita sendiri dan keluarga kita, tapi juga barokah bagi masyarakat luas melalui Nahdlatul Ulama. Semoga pelantikan malam ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga sesudah ini setiap gerak yang kita lakukan menjadi berkah untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara, dan untuk agama. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.